Cerita Pade seri 1 hari kelima. Malu dengan keadaan. Malu dengan keadaan. Sore itu langit terlihat jingga. Matahari mulai turun belahan di balik deretan rumah-rumah kecil ujung gang. Angin sore bertiup lembut membawa suara anak-anak bermain layangan. Di rumah Pade suasana terasa sedikit berbeda. Kak Mira duduk sendiri di dekat jendela sambil memandangi layar ponsel. Jarinya terus mengulir media sosial. Foto demi foto muncul silih berganti. Teman sekolahnya sedang makan di kafe mahal. Ada yang berlibur ke pantai, ada yang berfoto di rumah besar dengan kamar estetik dan lampu cantik. Kak Mira terdiam lama. Ia melihat sekeliling rumahnya sendiri. Dinding kayu yang mulai pudar, kipas angin tua yang berbunyi pelan, dan meja kecil yang catnya mulai mengelupas. Belahan wajahnya berubah murung. Ia mematikan layar ponselnya lalu memeluk lututnya sendiri. Bu Erni yang sedang melipat pakaian memperhatikan dari jauh. Mira, kenapa? Tanyanya lembut. Enggak apa-apa. Namun Bu Erni tahu ada sesuatu di hati anak itu. Sejak tadi sore Kak Mira tidak banyak bicara. Biasanya ia suka membantu Dek Reza bermain dan bercanda dengan Aliando. Tapi kali ini ia hanya diam. Saat makan sore pun ia hanya mengambil sedikit nasi. Pade yang sedang duduk di teras akhirnya menghampiri. Ia duduk di samping Kak Mira tanpa banyak bicara. Beberapa menit mereka hanya memandangi langit sore. Kemudian Pak D bertanya pelan, "Lagi capek pikiran ya?" Kak Mira tersenyum kecil tetapi matanya terlihat sedih. "Pak D, ya. Kenapa hidup kita biasa banget ya?" Pak D menatap wajah Mira dengan tenang. "Aku lihat teman-temanku, rumah mereka bagus. Mereka sering jalan-jalan, makan di tempat mahal. Sedangkan kita..." Kalimatnya berhenti. Pak D tidak langsung menjawab. Ia justru menunjukkan sebuah pot kecil di sudut teras rumah. Di dalam pot itu tumbuh tanaman hijau kecil milik Bu Erni. "Mira, kamu tahu kenapa tanaman tetap tumbuh meski di pot kecil?" Kak Mira menoleh bingung. "Kenapa?" Pak D tersenyum pelan. "Karena yang penting bukan tempatnya, tapi tetap hidup." Hening. Angin sore meniup rambut Kak Mira. Perlahan Pak D melanjutkan, "Tanaman tidak pernah malu tumbuh di pot kecil. Ia tetap hijau, tetap memberi kehidupan, tetap tumbuh ke atas." Kak Mira mulai mendengarkan lebih serius. Pak D lalu berkata, "Kadang manusia terlalu sibuk membandingkan tempat hidupnya sampai lupa mensyukuri hidupnya sendiri." Pak D menunjuk gang kecil di depan rumah. "Memang rumah kita sederhana, kadang bocor, kadang sempit, tapi rumah ini masih punya orang-orang yang saling peduli." Kak Mira menunduk pelan. Pak D tersenyum kecil. Media sosial sering memperlihatkan yang indah-indah saja, tapi tidak semua yang terlihat bahagia benar-benar tenang. Najwa yang sedang menyiram tanaman ikut mendekat. "Ada orang yang fotonya selalu tersenyum," katanya pelan, "tapi sebenarnya sering menangis diam-diam." Aliando mengangguk setuju.
dan ada orang yang sederhana, suasana menjadi hangat. Dek Raisa yang sedari tadi tidak terlalu mengerti tiba-tiba ikut bicara. Kalau rumah kita kecil, pelukannya jadi dekat-dekat. Semua langsung tertawa kecil. Pakde mengusap kepala Dek Raisa. Nah, itu dia. Kak Mira akhirnya tersenyum untuk pertama kalinya sore itu. Ia memandang kembali rumah sederhana mereka. Tiba-tiba rumah itu tidak terlihat terlalu buruk lagi. Memang tidak mewah, tetapi selalu ada suara tawa di dalamnya. Selalu ada orang yang menunggu saat ia pulang. Selalu ada tempat untuk bercerita saat hati lelah. Pakde lalu berkata pelan, "Jangan ukur hidupmu dari milik orang lain. Karena setiap orang membawa ujian dan cerita yang berbeda." Kak Mira mengangguk perlahan. "Berarti aku nggak perlu malu ya?" Pakde tersenyum hangat. "Yang perlu malu itu kalau hati kehilangan syukur." Sore mulai berubah menjadi malam. Lampu rumah kecil itu menyala sederhana. Namun malam itu hati Kak Mira terasa sedikit terang. Filosofi hari ini, jangan ukur hidup dari milik orang lain. Pelajaran hidup, media sosial tidak selalu menunjukkan kehidupan sebenarnya. Hidup sederhana tetap bisa bahagia. Rasa syukur membuat hati lebih tenang. Jangan membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain. Demikianlah cerita untuk hari kelima. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Sampai ketemu di cerita Pakde berikutnya.